Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Mirza Lazwardi. Ya, katanya minta dibikinkan tutorial menanam padi secara organik. Udah dapat amanah dari orang tua, katanya punya berapa 100 ubin ya. 100 ubin itu kalau dimeterkan 1400 meter persegi, karena satu ubin itu 14 meter. Jadi kalau 100 ya 1400 meter persegi. Mau ditanam secara organik, mohon dibuatkan tutorial cara pengolahannya sejak dari awal, penanaman, pemupukan, mengatasi hama sampai panen. Ya, sementara kita teori saja dulu ya. Prakteknya nanti habis panen langsung kita akan melakukan persiapan persemaian. Nanti kita akan coba bikinkan video-video part-part ya, nggak bisa jadi satu, jadi part-part karena waktunya kan lama sampai 3 bulan. Oke, secara teori saja, ini biasanya sudah habis panen ini kan di traktor. Jadi pertama adalah pengolahan lahan. Nah, di musim kemarau pada saat tanahnya kosong menjelang datang musim hujan, itu biasanya kita memasukkan kompos. Jadi awal sekali proses menanam padi organik itu kita memberikan kompos di musim kemarau. Jadi kompos yang kita punya kita bawa semua ke lahan, kita tebar, baik ditebar merata maupun di spot-spot ya. Itu dilakukan pada saat musim kemarau menjelang musim hujan. Jadi kan tanahnya pecah-pecah atau nela cara di sini. Jadi nanti komposnya itu masuk ke lubang-lubang yang tanah pecah-pecah tadi. Kemudian hujan, kemudian di traktor. Ya cuma itu aja sih, di traktor itu kompos, pemberian kompos dosisnya berapa? Sebanyak-banyak yang kita punya. Sebanyak-banyak yang kita punya. Targetnya adalah satu tanaman itu 1 kilogram kompos. Satu tanaman, satu rumpun. Satu rumpun itu targetnya 1 kilogram kompos. Bagaimana memenuhi target? Ya pokoknya setiap kita punya kompos, pada saat pengolahan lahan kita masukkan kompos sebanyak-banyaknya. Setelah dilakukan pengolahan lahan di traktor ya, biasanya kalau di musim kemarau, di musim penghujan, awal musim hujan itu jadi disingkal, diluku, dibalik tanahnya. Setelah itu dibiarkan 1-2 minggu, kemudian digaru. Bukan 1-2 minggu ding, bisa 2-3 minggu. Nah, sementara ini di traktor, sawahnya di traktor, kita persiapan penyemaian. Yang rencana besok kita akan nyemai di sawah yang ini, kotak yang ini. Ini kan yang lagi panen, nanti ini juga akan dipanen. Ini beda kotaknya. Nah, ini rencana besok kita mau nyemainya yang di kotak yang ini. Ada sekitar 25 ubin, 25 kali 14 berapalah, hitung 600 apa ya, 1400 bagi 4, 1400 700 350 meter persegi ini. Nanti rencana akan kita gunakan untuk persemaian. Nah, biasanya papan persemaian ini sekalian ketika ini dibajak, itu nanti bajaknya diminta tolong untuk menggarap papan persemaian. Dibajak langsung digaru, langsung dirapikan, dihaluskan. Kemudian nanti kita bikinkan kayak bedengan gulutan kecil untuk menyemai. Tujuannya adalah untuk meninggikan areal persemaian dari sebelahnya, dari air. Jadi nanti di sela-sela bedengan atau gulutan yang untuk nyemai itu dia agak rendah untuk nyimpan air. Sementara persemaian atau biji padinya belum tumbuh, biasanya kita rendam dulu sambil melakukan pengolahan persiapan persemaian. Kita rembet dalam benih 24 jam, kadang ada yang 22 kali 24 jam. Setelah direndam kemudian diangkat, dibiarkan atau diperam selama 24 jam juga, kadang ada yang 2 kali 24 jam juga. Nanti setelah berkecambah, kemudian ini papan semainya sudah jadi, tinggal ditebar. Nah, biasanya di sini, nah ini yang sebenarnya masih
masih belum apa namanya, belum cocok sama kita ya. Kalau saya tuh kayak inginnya itu umur persemaian 2 minggu kemudian ditanam supaya anakannya itu banyak. Tapi masyarakat petani sini nggak mau, mereka minimal itu 21 hari atau 3 minggu. Padahal umur tanaman 30 hari itu sudah fasenya akan berganti, biasanya sudah beranaknya udah tinggal dikit. Itu harusnya umur 15 hari ditanam, nanti habis itu dia akan masa beranaknya itu banyak sampai umur 30 hari masa beranak terus, baru masuk masa generatif, sudah tidak beranak tapi mulai mengisi, mulai membesarkan tanaman, nanti langsung lanjut mengisi bunting. Tapi masyarakat sini biasanya umur 21 hari itu paling cepat, bahkan ada yang 28 hari itu. Nah, jadi padi ditanam udah tinggal bunting aja, anaknya cuma 1-2 itu. Alasannya orang sini tidak mau nanam benih yang muda itu karena alasan air. Nanti biasanya kebanyakan air ketenggelam, atau benih 15 hari kan masih pendek. Atau yang kedua alasan utamanya ada keong. Jadi banyak keong mas. Kalau kita nanam benih yang masih muda, langsung dimakan keong mas. Itu seperti itu. Makanya kita juga di sini masih mengikuti seperti itu, umur 21 hari, umur 25 hari gitu. Rata-rata 25 hari. Nah, nanti coba kita nanti akan usahakan ya. Mudah-mudahan nanti saudara yang biasa kerjasama mau. Nah, setelah kita semai umur 21 sampai 25 hari, kemudian lahannya sudah jadi, kemudian tinggal dicabut. Di sini nyabut benihnya seperti video kemarin. Setelah dicabut disabet ke kaki biar lumpurnya lepas, jadi stres benihnya. Ditanam itu ngelilirnya, beradaptasinya bisa 1 mingguan baru beradaptasi karena stres. Itu seperti itu. Setelah dicabut ditanam. Setelah ditanam biasanya umur 10 hari, 10 sampai 15 hari kita membersihkan rumput. Rumputnya luar biasa banyak. Ini pekerjaan berat ini besok. Mana ada temen yang tanya bagaimana pengendalian rumputnya, gulmanya. Sama, kita juga memiliki kendala tentang ini. Kita ya cuma pakai korok aja kemarin yang disodorong itu, serok itu. Nah, setelah ditanam umur 10 hari kita bersihkan rumputnya. Biasanya nanti setelah dibersihkan selang 10 hari lagi juga rumputnya tumbuh lagi. Kalau masih sempat kita bersihkan ulang, jadi 2 kali pembersihan rumput biasanya seperti itu. Setelah itu ya udah dibiarkan sampai panen seperti ini. Nah, tentang pengendalian hama, bagaimana? Kita tidak melakukan pengendalian hama. Pengendalian hamanya ya biarkan secara alami saja. Kita tidak melakukan pengendalian hama. Alhamdulillah aman. Nah, kalaupun teman-teman mau menggunakannya, bisa pakai pestisida nabati, yaitu daun-daunan, daun pepaya, daun pepaya, kalau ada daun mimba, itu seperti itu. Ya cuma direndam, diremas-remas, direndam, nanti 24 jam bisa digunakan untuk nyemprot. Kalau orang bisa menggunakan cabai dan bawang, bisa bawang merah, bisa bawang putih, bisa keduanya. Cabai yang pedas, yang merah, kalau untuk 1 tangki itu bisa digunakan 5 cabai boleh, 10 cabai juga boleh. 5 sampai 10 cabai, kemudian bawangnya ya berapa, 5 sampai 10 bawang ciung, di blender, disaring, masukkan tangki, kasih air penuh, semprot untuk musir barang. Kalau untuk tikus bisa digunakan urin kambing, urin sapi, boleh semprotkan ke seluruh areal. Nanti tikusnya nggak suka karena aroma yang khas. Alhamdulillah. Untuk pemupukan
Untuk pemupukan bisa menggunakan pemupukan susulan ya, pupuk cair. Pupuk cair bisa kita buat dari air cucian beras yang dicampur dengan, aduh, yang penting orang mokel bro. Ya, air cucian beras dicampur dengan gula merah. Air cucian beras tiap pagi dari dapur diambil, tambah gula merah berapa lah, 1 jempol atau 2 jempol gitu ya. Setiap hari dijadikan satu, dimasukkan ke jerigen apa-apa. 24 jam sudah bisa dipakai. Bisa pakai untuk nyemprot. Kemudian pupuk yang lain bisa dari rendaman kompos. Kompos direndam, kemudian direndam 24 jam lah. Airnya bisa digunakan untuk nyemprot. Kemudian bisa lagi pupuk cair menggunakan urin. Urin difermentasi dengan menambahkan empon-empon kalau ada, terus tambah gula merah, fermentasi 1 minggu. Kalau bisa itu diberi aerator selama 1 minggu untuk difermentasi 1 minggu, nanti habis itu di aerator selama 1 minggu untuk membuang gas. Setelah itu 2 minggu udah bisa aplikasi disemprot. Kapan penyemprotannya? Penyemprotan dilakukan seminggu sekali, mulai umur tanam umur 10 hari, paling tidak umur 2 minggu. Umur 2 minggu sudah disemprot. Nanti kalau bisa itu seminggu sekali disemprot, kalau tidak ya 2 minggu sekali. Itu seperti itu. Untuk fase vegetatif generatif nggak ada. Kalau pupuk organik itu pokoknya fasenya fase ngarang aja, bisa generatif bisa vegetatif, aplikasi saja gitu, nggak usah dipikirin kayak gitu ya. Demikian Mas siapa tadi ya, Azwardi, Mirzala Azwardi. Sekedar teori saja seperti itu. Pokoknya yang penting kita menanam aja sambil dipelajari selengkapnya. Belajar terus lah, wong gampang kok, kita tinggal mengikuti cara-cara alam saja. Kalau memang memungkinkan, kalau memang ini areal kita agak memungkinkan, pematang sawahnya diperlebar, kemudian ditanami dengan tanaman bunga keliling, nggak apa-apa. Atau diselang-seling bunga dan cabai atau bunga dan jagung gitu ya. Tanaman bunga tujuannya untuk mengundang predator, musuh alami hama. Jadi hama itu sebenarnya di alam sudah ada yang mengatasinya sendiri, ada musuhnya sendiri. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengundang musuhnya, itu musuh hama. Apa yang bisa mengundang adalah bunga yang warnanya menarik, bisa kuning, merah, pink gitu. Tanam di sekeliling tanaman, nanti di situ akan banyak sekali predator yang bisa mengendalikan hama pada tanaman padi kita. Demikian teori cara budidaya padi organik mulai dari pengolahan sampai panen. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih nonton. Oh ya, nanti untuk praktek-prakteknya nanti ke depan mudah-mudahan kita sempat untuk membuatkan video mulai dari persemaian hingga panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.